Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihat Ryan Jorif dengan NIM 2314140060. Di sini saya akan menjelaskan tentang project UAS DCS Cascade Control pada level tangki dengan masternya yaitu LIRC dan sleeve-nya adalah FIRC. Untuk langkah awal yang pertama yaitu kita membuat dulu sistemnya atau projectnya, create new project, kemudian sesuaikan dengan nama yang kita inginkan. Ketika semua filenya sudah terbuat, lanjut. Ini karena saya sudah membuat filenya, jadi saya namakan UAS DCS. Kemudian langkah selanjutnya setelah membuat filenya, kita lanjut membuat nodenya, yaitu letaknya di FCS, kemudian IOM, kemudian nambah create new, kemudian node. Karena saya sudah buat, maka saya langsung menunjukkan yaitu ada 4 modul. Yang pertama adalah AAI 143H, dimana di sini yaitu isinya flow transmitter dan level transmitter. Kemudian lanjut ke outputnya yaitu flow control valve. Kemudian lanjut ke status inputnya, ada 3 switch. Yang pertama saya menggunakan switch 1 emergency switch, yang kedua reset, dan yang ketiga start. Selanjutnya outputnya yaitu ada safety valve dengan saya nama yaitu HCV 431. Ketika node atau modul-modulnya sudah terbuat, kita lanjut untuk membuat function blocknya. Function blocknya di sini letaknya di FCS juga. Kemudian ada function block, kita pilih. Ini bebas kita milih yang mana, karena saya milihnya nyimpan di DR001, maka kita klik DR001. Nah, di sini ada function block dari Cascade Control, di mana LIRC sebagai masternya dan FIRC sebagai sleeve-nya. Kemudian di sini ada alarm. Kemudian kita buka. Lanjut di sini yaitu ada sequence table, di mana fungsinya yaitu sebagai istilahnya sebagai validasi untuk suatu kondisi. Misalnya jika kondisi A, aksi kontornya akan apa-apa. Kemudian selanjutnya ketika B, aksi kontrolnya menjadi apa, dan seterusnya. Ini saya membuat yaitu jika LIRC 461 alarmnya high, maka dia akan FEC akan mode manual. Kemudian HCV 431 nya jika alarm LIRC high nya aktif, maka akan men-trigger FEC 402 mode akan manual. Dapat dilihat di sini. Kemudian lanjut lagi, FCV 402 akan value-nya akan 100. Kemudian HCV 431-nya akan 0 atau menutup. Begitupun seterusnya untuk LL. Jika low aksinya yaitu FEC akan menjadi manual juga. Kemudian FCV 402 PV-nya 0 akan 0. Kemudian sudah. Lanjut lagi untuk emergency switch. Jika emergency switch-nya ditekan atau nilainya 1, maka akan men-trigger FEC 402 mode akan manual. Kemudian FCV 402 PV akan 0 dan HCV 431 PV-nya akan 0. Lanjut lagi untuk reset. Jika reset ditekan, maka mode manual FIRC akan manual. Kemudian HCV 431-nya akan aktif atau membuka, dan alarm mode akan berpindah ke manual.
Kemudian jika FIC402 alarmnya low, maka aksinya yaitu FIC tetap menjadi manual juga. Kemudian FCV4202 PV-nya akan 0. Dan lanjut lagi untuk ke start, itu start PV-nya, jika PV startnya 1 maka akan men-trigger FEC FIC402-nya modenya akan berubah menjadi cascade, dan LIC461-nya akan berubah menjadi auto. Kemudian alarm modenya akan menjadi auto. Kemudian jika start PV-nya akan 0 atau startnya dimatikan, maka FEC akan manual dan alarm modenya akan manual juga. Begitu untuk sequence table saya atau perkondisian saya. Kemudian kita lanjut. Jika sudah function blocknya tidak ada error, maka kita lanjut ke untuk menggambar HMI-nya. Letaknya ada di HIS. Kita pencet, kita klik window. Kemudian karena saya menggambarnya di GR001, maka kita klik GR001. Jika sudah, maka kita buat untuk tampilan HMI-nya. Di sini ada HCV431, ada FCV402 yang dikontrol. Kemudian ini ada flow transmitter, ini ada value bukaan valve-nya, kemudian ada level tangki, kemudian ada alarm high dan alarm low. Kemudian di sini saya menambahkan untuk controller LIC dan FIC, kemudian ada alarm juga, dan saya menambahkan 3 switch tiga faceplate bottom, yang dimana jika diklik maka akan muncul faceplate dari emergency atau sebaliknya, menyesuaikan yang saya tekan. Di sini kita namai sesuai dengan controllernya yang kita akan tampilkan. Kemudian buat levelnya kita sesuaikan dengan data barnya, dengan data linknya LIC 461, kemudian low limitnya di 0 dan high limitnya di 100. Jika sudah dirasa cukup dan sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan close, kita akan save. Kemudian karena satuan dari levelnya itu adalah mmH2O dan satuan dari FIC-nya yaitu TPH, maka saya akan merubah untuk satuannya, yaitu letaknya di file UAS, kemudian di properties, lanjut ke detail setting, kemudian klik untuk manual register engineering unit symbol dan manually register switch position label. Karena awalnya defaultnya adalah tidak dicentang dua-duanya, maka saya centang dua-duanya untuk mengubah dan dapat menampilkan satuan yang baru. Kemudian lanjut lagi untuk merubahnya, yaitu kemudian jika sudah masuk ke command, pilih engineering unit, kemudian tambahkan untuk satuannya sesuai yang kita inginkan, yaitu tadi saya TPH dan mmH2O. Jika sudah, balik lagi ke function block, buka R001 nya, kemudian klik LIC461, klik kanan properties, kemudian kita atur untuk low limit value, high limit value nya berapa, kemudian engineering unit simbolnya yang tadi sudah ditambahkan sesuai yang kita inginkan, yaitu mmH2O. Kemudian FIC nya sama, yaitu kita atur juga tempatnya di seperti tadi di LIC461. Jika sudah,
Jika sudah, kita langsung saja tes function block di FCS, klik kanan, FCS, kemudian tes function. Kita tunggu karena prosesnya agak lama. Jika sudah, lanjut kita untuk panggil jika tes fungsinya sudah terbuka atau sudah muncul seperti ini, kemudian kita klik name, kemudian call HMI yang sudah kita gambar tadi, yaitu GR001. Kemudian jika sudah, kita panggil lagi untuk, kemudian jika sudah, kita munculkan untuk tuningan LIC nya, yaitu klik LIC, klik kanan, tuning, LIC nya kemudian kita atur untuk high nya di 85, low nya saya akan masukkan value nya yaitu 80. Dan untuk low nya saya akan taruh di 20. Nah, low nya saya akan taruh di 15. Jika sudah, sekarang kita tuning untuk FIC nya. Kita atur low pada FIC yaitu 20%. Oke, ketika sudah dituning, kemudian posisi semua berada pada manual. Kemudian kita autokan alarmnya. Kemudian kita panggil untuk function blocknya, mengecek alarmnya. Kemudian kita atur set point dari LIC 461 nya yaitu 70 untuk mengecek apakah sistem sudah berjalan. Ya, sistemnya sudah berjalan, dia menuju ke set point ke 70.
Kemudian jika sudah, kita sekarang melakukan cek kondisi jika terjadi high high, maka SV dari LIC 461 saya naikkan ke 100 untuk melihat aksi dari high high-nya. Kemudian di sini sudah high, indikator sudah merah. Di sini sudah high dan HCV 431 mati, kemudian alarm high aktif, dan FIC 461 dan FIC 402 berubah menjadi manual. Oke. Kemudian kita reset. Ketika reset sudah aktif, maka FIC 402 dan alarm berubah menjadi manual. Indikator low sudah aktif, kemudian indikator low sudah aktif, dan FIC kembali ke posisi manual. Lakukan kondisi ketika sistem sedang berjalan kemudian terjadi kegagalan pada sistem seperti kerusakan level transmitter atau kerusakan sensor-sensor yang dapat menyebabkan bahaya, maka kita cukup klik
emergency. Kemudian emergency akan memberikan aksi, yaitu FIC akan manual, sehingga sistemnya berhenti sejenak untuk melakukan off system, dan value-nya tetap berada pada value terakhir sebelum ditekan emergensinya. Jika sudah, klik off emergensinya. Saya akan meng-off-kan sistem ketika sudah digunakan. Off, maka FIC 402 dan alarm akan menjadi manual. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.